Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali ketemu lagi di kajian sifat salat dan wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah mendekati penghujung dari pembahasan kitab kita. Alhamdulillah, Allah jaga keistiqomahan, Allah berikan kemudahan kita untuk ngeklik link Zoom-nya. Itu semua dari Allah loh teman-teman, bukan karena kita. Bukan karena kita punya paket data, bukan. Biar yang paket datanya banyak atau gratisan dari kantor. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hikmahnya atau kemudahannya untuk menambah ilmu, apa yang terjadi? Enggak bakalan diklik, enggak bakalan dibuka. Ana mau ngopi-ngopi aja padahal angka coronanya naik terus. Ana mau nongkrong aja, makan-makan sama teman kantor pulang kerja. Ana capek kerja, enggak. Kita belajar seperti hadis dari Nabi Muhammad SAW. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, Allah jadikan orang tersebut paham akan agamanya. Ya kan teman-teman? Siapa di sini ada yang nggak mau paham agamanya? Nauzubillah. Sebagaimana pembahasan di kitab Usul Salasa kita kemarin, bahwa apa? Bahwa 3 pertanyaan di dalam kubur hanya mampu kita jawab dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari hafalan. Bukan dari contekan di balik kain kafan kita. Ada yang mau bawa contekan? Jangan sampai kepikiran ya. Percuma mau bilang gitu sama istri. Orang wasiatnya 1/3 hartaku buat masjid. Ya kan, nanti aku dimakamkan sesuai tuntunan. Itu kan orang wasiat gitu tuh nulisnya tuh. Tapi ini enggak wasiatnya, nanti bikinin contekan 3 pertanyaan dalam kubur ya. Kira-kira bisa jawab nggak pakai contekan itu? Enggak. Gimana kita mau bisa menjawab? Dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendekat? Gimana kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW? Kalau kita kenal aja enggak. Kalau perintah sholat yang maha agung posisinya, kita nggak tahu caranya. Sungguh amat rugi. Tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan kita buat belajar di sini. Ana pun belajar, bukannya Ana di sini udah paling pintar dibanding teman-teman. Enggak, kita sama. Ana terus belajar, teman-teman terus belajar, dan kita saling memberi pelajaran, ya kan? Ana belajar dari teman-teman, teman-teman belajar dari Ana. Sebaiknya orang adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Bukan buat manfaat buat dirinya sendiri. Ya kan? Banyak ulama dulu yang melakukan itsar namanya, mendahulukan kepentingan orang lain dalam urusan dunia ya teman-teman. Itsar itu urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat berlomba-lomba kita. Jangan sampai kayak kalau di masjid aki-aki ada yang gini. Udah bapak aja di depan. Oh bapak jangan saya bapak aja. Akhirnya ini bertiga saling ngasih kesempatan buat di depan. Pas ngeliat ke anak, bapak di depan. Oh ya anak maju. Ya kan?
Urusan akhirat kita berlomba-lomba. Jangan kasih kendor, ya kan? Oh iya Bapak aja. Enggak, orang urusan akhirat ya. Kalau urusan dunia gitu, udahlah, nggak seberapa kok. Kalau dunia ya, tapi kalau akhirat penting. Lanjut, mulai mulai kemana-mana pembahasannya. Kita di halaman, ada yang ingat? Menyela-nyela jenggot. Halaman 127 yang punya buku ya. Yang nggak punya jenggot nggak usah angkat tangan. Apalagi yang ibu-ibu, Isam nggak usah angkat tangan, Sam. Isam mau punya jenggot karena Rasad angkat tangan juga, Rasad mau punya jenggot. Kadang Isam kalau mau tidur jenggotannya dipegang-pegang. Kenapa Sam? Isam mau punya juga. Ya sabar Sam, semua ada waktunya. Kalau Isam bangun tidur tiba-tiba punya jenggot, Abi yang takut. Iya nggak Sam? Ntar dulu ya, Ana share screen. Mana tadi? Salah pencet. Share screen. Nah ini. Halaman 127. Rasad udah siap, Sat? Bisa dibaca, Sat? Yang apa? Nyela-nyela jenggot. Bentar. 127. Ya. 7. Menyela-nyela jenggot. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jika Rasulullah SAW berwudu, beliau ambil segenggam air lalu memasukkannya ke bawah dagunya. Dengan air itu, beliau sela-sela jenggotnya. Beliau lantas bersabda, begitulah Rabbku Azza wa Jal memerintahkan kepadaku. Sahih Irwaul Ghalil, Sunan Abi Daud. 8. Menyela-nyela jari jemari kedua tangan dan kaki. Dasarnya adalah sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi asbiril wudu'a wa khaldil baina asabi' wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Sempurnakanlah wudu sela-sela jari jemari dan hiruplah air ke dalam hidung dengan kuat, kecuali jika kau sedang berpuasa. Baik. Sekarang menyela-nyela jenggot, ya. Bukan berarti yang laki, yang ibu-ibu langsung nggak usah denger, nggak urusan. Jangan. Yang punya suami bisa dikasih tahu, yang punya anak mulai balik, mulai punya jenggot bisa dikasih tahu, adek dikasih tahu, abang dikasih tahu, kakak, ya kan, tetangga. Nggak usah tetangga, bukan mahramnya, laki perempuan. Bang, ini jenggotnya diselesai, genit banget. Maaf ya, lanjut. Terus sampai mana tadi? Nah, jadi nih yang nomor 7 menyela-nyela jenggot. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwudu, beliau mengambil segenggam air lalu memasukkan ke bawah dagunya. Tuh. Jadi ngambil air. Jadi air ini air ekstra ya, bukan air sisa cuci muka ya, bukan. Tapi air baru diambil di lagi. Ini ya, disela nih. Namanya jenggot. Nah, namanya jenggot tuh dari sini sampai sini nih. Jadi bukan doang bawah tapi sini. Apalagi kalau Ustaz yang jenggotnya panjang-panjang tuh, sampai gini-gini jenggotnya. Biar airnya masuk, karena bisa jadi dagunya nggak kena air, bener deh. Kadang kalau misalnya diginiin katanya kering, katanya bisa. Kayak rambut, kalau misalnya rambut kan jenggot kan kebanyakan keriting ya. Kalau rambut kan lurus jadi masih bisa masuk air. Kalau keriting ya kadang harus disela-sela. Nggak masukin tuh, bener-bener masukin air. Begitulah Robku Azza wa Jalla memerintahkan kepadaku. Dalilnya apa? Sahih nih. Sahih Ibnu Majah, ya kan? Lalu yang nomor 8. Tapi kalau jenggotnya pendek ya tadi maaf, ada tambahan juga. Kalau jenggotnya panjang disela-sela bener-bener. Tapi kalau jenggotnya pendek ya airnya secukupnya aja, nggak usah ambil air banyak nanti ke sini airnya jadi basah kuyup bajunya. Jenggotnya cuma 3 jari gini terus airnya setangan gitu, biur langsung biur aja basah semuanya. Ya kan? Ya pokoknya dipastikan bagian sininya basah. Yang jenggot, pokoknya dipahami yang jenggotnya panjang ya dibasahin semua sampai masuk. Tapi kalau jenggotnya tipis pokoknya ya basah lah. Oke? Terus yang nomor 8. Menyela
jari jemari, kedua tangan dan kaki. Nih teman-teman, ini penting juga loh, menyela jari jemari dengan kedua tangan dan kaki ini penting loh. Dasarnya adalah sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sempurnakanlah wudhu sela-sela jari jemari dan hiruplah air ke dalam hidung dengan kuat, kecuali jika kau sedang berpuasa. Nih, jadi sempurnakanlah wudhu. Ini kata perintah nih, ya. Jadi ini kata perintah jika kita mau sempurna, kita diperintahkan sela-sela jari jemari dan hiruplah air. Ayo, istinsyak apa istinsar? Coba bisa jawab. Ayo dong, dibutuhkan proaktif nih. Jadi kita cara belajar santri aktif di kelas gitu ya. Cara belajar santri aktif. Jadi jawab, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, bener alhamdulillah. Salah kita bisa perbaiki. Jangan cuma denger aja nggak di ini, nggak apa-apa. Ayo jawab berani. Kapan dapat hadiah? Ntar ya. Hadiah belum datang. Nanti kalau hadiah datang kita bisa minin. Jadi tadi ini yang kita diperintahkan agar wudhu kita lebih sempurna. Pertama, sela-sela jari jemari dan hiruplah air ke dalam hidung dengan kuat. Istinsyak ya, itu kalau istinsar itu ngeluarin, dan istinsyak dengan tangan kanan. Nah, jadi kalau misalnya jangan sampai lupa nih kalau lagi wudhu nih. Kadang kan kita ya namanya manusia ya, kadang kita futur atau kadang lalai. Terus kita nggak iniin, udahlah nggak usah istinsyak gitu, atau nggak usah sela-sela, jangan, rugi kita. Kenapa rugi? Nanti anak kasih tahu bahwa ada dalilnya loh, bahwa kalau kita sempurna wudhunya, wah cakep deh nanti ininya hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita wudhunya sempurna. Nanti ini jadiin kuncian aja biar pada penasaran apa sih manfaatnya kalau misalnya wudhu dengan benar tuh sempurna gitu, apa sih faedahnya nanti ya. Jangan dikasih bocoran dari sekarang. Nah, jadi itu yang tadi kita bahas adalah apa teman-teman? Rukun-rukun wudhu ya. Jadi ini rukun-rukun wudhu. Apa masih ingat rukun? Rukun adalah ketika ditinggalkan wajib diulangi. Sengaja nggak sengaja itu rukun. Ya. Sekarang kita masuk ke sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu apa? Jika kita kerjakan, kita mendapatkan, dianjurkan lah, jadi kata kuncinya dianjurkan. Jika kita kerjakan, kita mendapat pahala. Jika kita tidak kerjakan, kita, yang bisa jawab, jago nih. Apa ayo? Anda tungguin nih. Sunnah itu kalau kita kerjakan, dapat pahala. Kalau kita nggak kerjakan, rugi, bener. Alhamdulillah, rugi. Bener, rugi. Kenapa? Tahu nggak kenapa kita rugi? Karena wudhu kita itu bisa jadi sehari lebih dari 5 kali. Ya kan? Misalnya mau sholat tahajud juga, sholat duha juga. Ana senang nih, Ana bahagia nih dengar teman-teman tahu kalau misalnya sunnah nggak dikerjakan tuh rugi. Bener, rugi. Bukannya dalam kadar wajib ya teman-teman, tapi rugi. Jadi kalau misalnya kita bisa kerjakan semua sunnahnya, kerjakan. Tapi bukan berarti kita mewajibkan diri, wah ini wajib Ana kerjain, enggak. Pokoknya di hati lah itu, di hati bisa kita tetepin kok. Dan kadang kita, misalnya Ana udah sering banget, Ana mau sekali Ana bolongin biar Ana nggak ini, boleh juga. Bukan berarti dengan itu mungkin kita bisa terhindar dari perilaku mewajibkan. Karena mewajibkan itu kan bahaya juga. Akhirnya diri kita sendiri, jadi nggak boleh diwajibkan ya. Ini sunnah itu dianjurkan. Ini ada muncul kuning-kuning, Ana stop share dulu ya. Share lagi. Oke. Nah, masuk sunnah wudhu. Rasyad, ayo boleh Rasyad dibaca lagi. Sunnah wudhu. 1. Bersiwak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amaratuhum bisiwaki ma'al wudu'i. Andai saja tidak memberatkan umatku, niscaya ku perintahkan mereka bersiwak tiap kali berwudu.
sekarang adalah sunnah wudhu. Rugi. Nah, kalau udah rugi, paham nih, bersiwak. Banyak kok di toko-toko online dan harganya murah banget. Sekitar 10.000 lah. Ana sarankan beli jangan yang terlalu kecil, mungkin yang sebesar jari Ana gini. Karena kalau terlalu kecil, dia jadi seratnya terlalu halus. Selain halus, dia itu juga jadi apa ya, cepat kering. Nah, ini sekedar tips-tips nih. Jangan terlalu besar juga segede jempol. Ada ana apa nih? Ana ngelihat waktu lagi umroh, alhamdulillah Allah izinkan. Ana lihat orang dari negeri Afrika mungkin ya. Memang badannya besar banget gitu loh, tinggi besar. Tapi ya Allah, itu siwaknya apa ya nih segini nih. Gede banget gitu sampai mulutnya tegang. Anak bingung, ya Allah, itu siwak apa buat ini ya, buat paku bumi itu gede banget segini nih. Tapi dia memang nyaman gitu loh. Kalau kita kan biasa kecil-kecil gini gitu kan, dia gede banget tuh. Anda nggak tahu itu bukan ini lagi tuh, bukan ranting apa ranting pohon, mungkin itu bisa jadi batang pohon juga, itu udah gede banget gitu. Dan memang apa siwak ini sebagaimana dalilnya tuh, bahwa andai saja tidak memberatkan umatku, niscaya kuperintahkan mereka bersiwak tiap kali berwudu tuh teman-teman. Nabi Muhammad SAW sayang sama hambanya, sama umatnya maaf, sayang sama umatnya. Buktinya apa? Bisa tuh kalau Nabi Muhammad SAW, kalian diperintahkan untuk wajib bersiwak. Bagaimana? Dan siwak ini kebanyakan bukan sembarang pohon loh teman-teman. Jangan jangan lewat di rumah, wah di rumah ada pohon apa tuh? Ada pohon mangga, ambil batangnya buat siwak, kan ini sunnah. Enggak, siwak bukan sembarang pohon, dan rantingnya dari ranting-ranting pohon khusus, dan kebanyakan rantingnya itu ada di negeri-negeri Timur Tengah sana, di Afrika juga ada. Jadi nggak tahu ya, Anda nggak pernah lihat siwak bikinan Indonesia tuh. Anda lihat siwak bikinan sana semua. Dan murah kok teman-teman, dan kita bisa bisa pakai berulang-ulang. Ada beberapa ustadz mengatakan itu sebaiknya kayak ini diganti 3 hari sekali. Tapi nggak, kalau anak pikir selama kan siwak itu awalnya kalau dibuka berasa getahnya tuh. Selama getahnya masih ada, anak pikir sih nggak apa-apa gitu loh ya. Dan gimana caranya biar getahnya masih ada? Simpennya di kulkas, bukan di freezer ya. Simpennya di apa? Di bagian yang biasa tuh, selain freezer lah kalau di kulkas. Dan sebaiknya disimpan nggak apa-apa ya, sama tips-tips bersiwak nih. Sebaiknya disimpan dalam tempatnya. Beli siwak yang ada wadahnya. Jadi kayak pulpen gitu, ada kotakannya, ada kayak kayak ada plastiknya gitu. Lihat aja di toko online banyak kok. Itu ada rumahnya. Dan saran Ana jangan yang ketutup banget. Kalau ketutup banget ketika dipakai dia bisa mudah berjamur. Tapi kalau terlalu terbuka cepet kotor, karena kan kita taruh di saku tuh, saku kadang kan masuk segala macam. Pas kita ambil kadang siwaknya udah nggak, bukannya nggak boleh secara syariat, maksudnya siwaknya udah kotor-kotor sama apa yang di saku gitu loh. Makanya disimpan pakai pakai apa? Pakai kayak rumah-rumahan pulpen gitu loh teman-teman. Anda nggak ada gambar, mungkin insya Allah nanti pekan depan Anda kasih gambarnya ya. Terus bukan jualan siwak loh ini, cuma nyaranin doang. Terus juga memang kita ada saatnya tuh, Ana, Rashad, Hisam, wah kita semangat nih, ayo kita bersiwak yuk, ya ayo, ayo. Abi juga, Hisam juga, kita semua pakai, jadi berangkat ke masjid, bawa pulpen masing-masing gitu di kantong atasnya gini. Punya Hisam mana? Punya Hisam? Punya kakak mana? Wow, udah, kita kan taruhnya di kulkas tuh. Jadi kadang ditulisin tuh, bukan ditulisin, ditandain punya Abi ada isolasi hitamnya, punya Hisam yang kecil banget, soalnya mulutnya kecil. Punya Rasad, dia pengen kayak punya orang Afrika, jadi agak gedean sedikit gitu kan. Akhirnya, jadi kalau kita mau berangkat ke masjid, kita ke kulkas dulu, mana punya aku, wah udah ini deh. Terus kan kita semangat nih mau menjalankan sunnah ya kan. Jadi kalau kita tiap sholat kita selalu begitu. Nah yang jadi masalah ini, nah bersiwak ini juga sebaiknya dilakukan kan kita lakukan sebelum wudhu teman-teman. Jadi sebaiknya di rumah. Memang kadang kita ini pas mau berangkat ke masjid baru bersiwak, nggak apa-apa juga, tapi kan disunahkan sebelum wudhu. Masalahnya kalau sudah wudhu baru bersiwak, pas kita jalan ke masjid kita bersiwak nih, ya kan sebelum sholat boleh juga bersiwak. Nggak taunya namanya seratnya siwak nih kan,
seratnya siwak ini suka apa lepas-lepas. Jadi nanti kalau lagi sholat Isam tuh kadang lagi sholat suka gini deh. Kayak ada yang nyangkut gitu di mulutnya. Terus ntar pas sudah selesai, Sam lagi sholat kalau ngelepeh iya bisiwak ya nggak boleh nanti kalau abinya yang diludahin gimana ya kan makanya ya gitu jadi sebaiknya siwaknya tuh sebelum wudhu jadi kalau pas wudhu kita bisa berkumur-kumur jadi apa sisa-sisa serat-serat dari batangnya pohon itu bisa kita buang bersama-sama air wudhu jangan pas udah mau ke masjid jadi gitu kadang nggak kelar-kelar nyangkut-nyangkut aduh lucu banget itu kalau lihat anak-anak tuh pada begitu ya kan kalau Rasyad semangat dia wah ana nih menjalankan sunnah nih wah gosok awas itu gusi berdarah loh kalau kayak gitu gosoknya tapi alhamdulillah sekarang saya mau balik ke pondok bawa siwak lagi ya kayaknya insya Allah ya, Kak. Nah lanjut yang nomor 2 Syad. 2. Membasuh kedua telapak tangan 3 kali pada awal wudhu. Dasarnya adalah riwayat dari Utsman radhiyallahu anhu dalam kisahnya tentang tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau membasuh kedua tapak tangannya 3 kali. 3. Menggabungkan berkumur dan menghirup air ke dalam hidung dengan segenggam air sebanyak 3 kali. Dasarnya adalah hadis Abdullah bin Zaid saat dia mengajarkan cara wudhu Rasulullah SAW. Beliau berkumur dan menghirup air ke dalam hidung dari satu genggaman tangan. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Nah sekarang membasuh kedua telapak tangan 3 kali pada awal wudhu. Jadi sebelum wudhu kita disunnahkan ya, masih ingat ya ini sunnah ya, membasuh telapak tangan 3 kali pada awal wudhu. Dasarnya dari riwayat yang kemarin, Humron, budaknya Maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya kan. Bagaimana kalau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membasuh kedua telapak tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya untuk berwudhu. Nah gitu. Lalu yang ketiga menggabungkan berkumur dan menghirup air dalam hidung dalam segenggam air sebanyak 3 kali. Ini yang di madmado sama istinsyak. Jadi yang tangannya kemarin sempat belajar ya, masih ingat gak? Tangannya ngambil air, terus nggak bisa pakai air beneran nih, bisa korslet nanti laptopnya gini air, gini ya. Enak nih kita kalau di masjid atau di mana ya bisa praktek wudhu sama-sama nih, tapi nggak apa-apa lah. Jadi ini sunnah loh ya, barengan gini. Tapi kalau kita mau mulut dulu, baru ambil air buat hidung juga nggak apa-apa. Tapi Ahsan ngapain tanggung-tanggung? Sekalian aja belajar langsung menerapin yang benar gitu loh. Jadi kalau kita ngerjain udah benar, insya Allah terbiasa ngerjain yang benar. Tapi kalau kita nggak apa-apa lah, Ana dengan kebiasaan Ana yang lama, jangan. Semangatnya ini semangat memperbaiki diri gitu. Yang keempat udah dibaca Kak? Belum, baca aja Kak 4 sampai 7. 4. Melakukan keduanya dengan sangat bagi yang tidak puasa. Dasarnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Mubaligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Hiruplah air ke dalam hidung dengan kuat kecuali jika kau sedang puasa. 5. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW suka mendahulukan bagian kanan saat memakai sendal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam semua hal. Muttafaqun alaih. Juga dalam kisah Utsman saat mempraktekkan tata cara wudhu Nabi SAW, beliau membasuh bagian kanan, kemudian bagian kiri. 6. Menggosok-gosok. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid, Nabi SAW diberi 3 mud air. Beliau lalu berwudu dan menggosok kedua tangannya. 7. Membasuh sebanyak 3 kali. Berdasarkan hadis Utsman radhiyallahu anhu, Nabi SAW berwudu dengan membasuh 3 kali. Ada juga riwayat sahih yang berbunyi, beliau SAW wudu dengan sesekali basuhan atau 2 kali. Hasan sahih. Disunahkan agar sesekali waktu mengulang usapan kepala. Berdasarkan riwayat sahih dari Utsman, dia melihat Rasulullah SAW berwudu, lalu mengusap kepala 3 kali. Dia kemudian berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti ini.
Hasan Sahih. Nah, sekarang yang nomor 4. Melakukan keduanya dengan sangat bagi yang tidak puasa. Dasarnya adalah hiruplah air ke dalam hidung dengan kuat, kecuali jika engkau sedang puasa, tuh teman-teman. Siapa yang udah mengerjakan istinsyak dan istinsar? Ayo coba, boleh angkat tangan, boleh ketik di chat. Yang baru ya, baru belajar pas di kajian kemarin dan sudah mulai menerapkan. Mbak Aji udah belum? Mbak Aji gimana ini? Ayo kan udah belajar. Kita kalau udah belajar itu buat diamalin loh ya. Mesa udah? Isam? Bener. Kakak udah? Rasyad? Teman-teman gimana? Udah mulai istinsyak belum? Wajib loh ini hukumnya. Ya, yang sunnah itu tidak menggabungkannya, tapi melakukannya wajib. Nah, ini diperintahkan dengan kuat. Jadi tarik dengan kuat jika tidak puasa, ya. Tapi kalau lagi puasa nggak boleh. Kenapa? Ditakutkan airnya masuk ke dalam mulut atau masuk ke dalam hidung, masuk ke rongga-rongga hidung, sehingga kalau masuk itu airnya bisa berbahaya. Puasanya bisa jadi batal, ya kan? Memasukkan air secara sengaja kan? Istinsyak itu kan dilakukan dengan sengaja. Dan kalau kita sengaja dengan kuat, berarti kan kita sengaja memasukkan air, gitu. Dalilnya apa nih? Dalilnya nih, hirup dengan kuat, serot gitu. Yang kuat, insya Allah bisa kok. Dan diamalin ya. Ini kok anak survei masih banyak yang belum ngerjain. Yang lain udah ngerjain belum? Alhamdulillah, Tante Cinut udah ngerjain. Ayo jangan kalah yuk. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan loh. Apalagi udah ada ilmunya. Kalau ilmu sudah tahu dan tidak dikerjakan, dosanya double. Karena dosa orangnya dianggap cuek, nggak peduli. Sudah ya, alhamdulillah udah. Dan biasanya gini, awal-awal pasti hidungnya nggak nyaman. Memang nggak apa-apa kok. Dan kita tahu, kita niatin dalam hati, kita mau mengerjakan ini sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Bukan anak ini, semua ada dalilnya tuh. Lihat nih, yang bahkan diperintahkan dengan kuat tuh dalilnya mana tuh? Nih, hiruplah dalam hidung dengan kuat tuh. Yang sahih nih, sahih Muslim ada nih bahkan. Ya kan, kalau dalil dari Sahih Muslim bisa dianggap kuat tuh teman-teman. Jadi jangan sampai nggak dikerjain ya. Kenapa nggak dikerjain? Ya, nggak bisa. Loh, ini wajibnya wudhu kok. Ya, kalau wajib tuh mesti dikerjain. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, berarti batal, nggak sah wudhunya. Ulangi lagi. Oke? Nah, maaf ya kalau anak agak tegas yang ini, karena ini perkara wajib. Kalau perkara sunnah, ya misalnya nggak digabungin, anak udah ngerjain tapi anak nggak gabungin mulutnya sama hidungnya, ya oke lah, masih oke, nggak apa, masih sebaiknya dikerjakan secara digabung. Tapi kalau misalnya ini masih belum bisa karena hidungnya masih belum nyaman, oke gitu. Tapi nanti arahnya ke sana, jangan sampai nggak sama sekali, begitu. Nah, yang kelima, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ini insya Allah udah pada ingat semua ya. Mendahulukan di sini maksudnya semuanya total yang kanan. Kanan misalnya ngerjainnya 3 kali, ya kanan dulu, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Bukan selang-seling ya, bukan berarti selang-seling kanan kiri, bukan. Tapi kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Bagian 3 kali. Nah, dalilnya apa? Sebagaimana Utsman bin Affan mengatakan bahwa saat mempraktekkan cara wudhu Nabi Muhammad SAW, beliau membasuh bagian kanan kemudian bagian kiri. Dan kita udah tahu, kita udah punya poin penting dari beberapa kajian sebelumnya, bahwa semua kegiatan baik dilakukan dengan kanan dan kaki kanan. Tapi ketika untuk sesuatu yang buruk, kita kerjakan dengan kiri. Misalnya masuk ke kamar mandi, pakai kaki mana? Kaki kiri, ya kan? Gini, masuk ke dalam masjid, pakai kaki mana? Kaki kanan, ya kan? Kadang kalau Isam tuh, dia udah mau keluar kaki kiri, terus Isam, langsung set gaya kayak ini, set gitu kaki langsung berbalik gitu, enggak. Karena dia kadang suka lupa. Tapi kalau kita biasain dari kecil, insya Allah ingat. Jadi keluar dari masjid, kaki kiri ya, masuk masjid, kaki kanan. Masuk rumah, kaki kanan. Baca bismillah. Keluar rumah kaki kiri. Keluar rumah bagian mananya? Bagian pintu.
Yang dianggap rumah itu strukturnya pintunya, bukan pagernya. Karena itu batasan antara orang dalam sama orang luar. Lalu apalagi ini yang keenam, menggosok-gosok. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid, Nabi SAW diberi 3 mud air. Beliau lalu berwudu dan menggosok kedua tangannya. Masih ingat ya mud air nih, anak kasih lihat gambarnya lagi nih, mud uswati. Ukurannya 750 mili nih. Mud. Bukan berarti Anda mau sesuai ini, terus Anda mau beli mud. Ya boleh bismillah kalau emang niatnya sebagai mana semakin baik, semakin bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW, semakin bagus teman-teman. Ya kan? Tapi kalau misalnya yang penting takarannya kan, tujuannya kan, poinnya kan takarannya, bukan harus pakai mud yang dari besi atau ukurannya kaleng yang sama, enggak, yang penting takarannya sama. Ya kan? Lalu membasuh sebanyak 3 kali ini. Berdasarkan hadis Utsman radhiyallahu anhu, Nabi SAW berwudu dengan membasuh 3 kali. Jadi ada macam-macam nih. Ada dalil yang penting, yang wajib itu 1 kali. Tapi kalau mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW, ada yang basuhannya sekali, ada yang basuhannya 2 kali, ada beberapa riwayat. Jadi ada yang sekali, ada yang 2 kali, dan 3 kali. Dan disunahkan agar sesekali waktu mengulang usapan kepala. Sebagaimana kita tahu bahwa kan tangan 3 kali, kaki juga 3 kali. Ya kan yang dicontohkan sama Utsman yang di hadis yang pertama. Tapi kepala kan 1 kali tuh. Tapi disunahkan sesekali boleh kita 2 kali gitu, mengulang. Disunahkan. Karena berdasarkan riwayat sahih dari Utsman, dia melihat Rasulullah SAW berwudu lalu mengusap kepalanya bahkan sampai 3 kali. Dia kemudian berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti ini.